Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi pada video kali ini akhirnya kita mau build testbed atau PC testingnya gaptek.id. Ya mungkin gue nggak pakai basa-basi dulu, gue langsung sebutin apa aja sih komponen-komponen yang dipakai untuk testbed atau untuk PC testingnya gaptek.id nanti. Mulai dari prosesor itu gue pakai Core i7 6700K. Yap, ini memang belum Kaby Lake, tapi gue ada rencana untuk upgrade ke Kaby Lake mungkin, atau mungkin gue akan menetap di Core i7 6700K. Itu gue belum tahu juga kedepannya rencananya gimana. Kenapa di sini kalian melihat ada dua motherboard, yaitu Maximus 8 Ranger dan juga Asus Strix Z270F Gaming. Di sini untuk build kali ini kita akan menggunakan Z270F Strix Gaming. Kenapa nggak menggunakan Maximus 8 Ranger? Ini gue kasih tahu alasannya dulu. Ini karena gue mau mereview motherboard ini. Ya, meskipun di sini gua belum mendapatkan 7700K Core i7 yang Kaby Lake, tapi seenggaknya gua nanti akan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang diberikan dari motherboard Z270F Gaming Strix Gaming ini. Susah banget namanya. Tapi motherboard primary gua itu sebenarnya adalah Maximus 8 Ranger. Maximus 8 Ranger ini chipsetnya masih Z170 dan ini yang akan gua pakai kedepannya untuk testing, bukan yang ini. Oke, yang ini hanya untuk review aja dan untuk build kali ini aja, biar kita ngelihat PC-nya itu ngejreng lah, karena ini udah ada RGB, sementara Maximus 8 Ranger belum ada LED RGB atau yang namanya Aura. Nah, kita lanjut ke VGA cardnya. Di sini gue masih menggunakan VGA card lama gue, yaitu Asus GTX 1060 Dual. Ini kenapa gue masih pakai GTX 1060? Pasti banyak yang tanya, wah kok spek yang lainnya udah tinggi-tinggi banget tapi VGA cardnya masih pakai 1060 sih. Gini, karena ini kan PC untuk testing. Seperti yang kalian tahu juga, kalau misalkan gua itu sering gonta-ganti VGA card tergantung lagi nge-reviewnya apa. Jadi kalau kalian nungguin gua mau pakai GTX 1080, ya kalian tungguin aja gua nge-review GTX 1080 atau 1080 Ti. Mungkin nanti kalau gua kebagian untuk review, gua udah bisa tes karena speknya udah mumpuni. Jadi itu alasan gua kenapa gua belum mengganti VGA card gua. Dan ada yang belum gua ganti juga, yaitu SSD dan juga hard disk gua. Gua SSD masih menggunakan Samsung 850 EVO, itu yang 120 GB. Terus gue masih menggunakan dua hard disk, yaitu WD Blue 1 TB dan juga Seagate Barracuda 500 GB. Ini belum diganti karena banyak data-data penting, data-data editing video, data-data ya. Gue juga kemarin udah sebutin kalau gue itu dapat RAM dan juga power supply dari Cahaya Distribusi, which is itu dari Gale dan juga dari Seasonic. RAM yang gue pakai itu adalah Gale Evo Potenza. Ini 8 GB DDR4 dengan speed 2400 MHz. Menurut gue 8 GB untuk saat ini juga masih cukup. Kelebihan enggak, kekurangan juga enggak. Gue untuk main game masih bisa. Gue untuk editing juga masih pas. Ya 8 GB dulu cukup lah. Nanti kemungkinan kedepannya pasti upgrade lagi, tenang aja. Dan kalau power supply Seasonic X750 ini, gua rasa kalian udah nggak perlu raguin lagi, karena Seasonic X750 ini memang ya udah power supply yang bukan main lah. Performance-nya ada, bukan performance-nya tapi build quality-nya, karena power supply itu nggak ada ngaruhnya ke performance PC sama sekali sih sebenarnya, tapi lebih berpengaruh ke build quality si power supply itu sendiri dan juga kesehatan dari semua komponen yang dipakai di sini. Ini adalah casing yang gue pakai, yaitu NZXT S340 Elite. Yap, gue emang udah lama ngincer casing ini karena ini bukan casing yang bisa dibilang bukan casing tua lah. Ini bisa dibilang casing yang memang baru-baru rilis juga, dan gue memang seneng banget sama gaya-gaya simpelnya NZXT S340 Elite ini. Ditambah lagi untuk versi Elite itu side window-nya udah tempered glass. Memang kelihatannya kayaknya casingnya kecil gitu, tapi di dalamnya kita bisa masukin komponen-komponen yang ukurannya terbilang besar.
Jadi isinya luas, tapi dilihat dari luar itu kayak nggak gede ukuran casingnya. Nah, selanjutnya yang belum gue sebutin itu apalagi? Oh, ini liquid cooling dari Corsair H100 EV2 dan juga fan Corsair SP120. SP120 ini akan gue taruh di casing di bagian atas, sementara H100 EV2 nya akan gue taruh di bagian depan. H100 EV2 nya fan-nya nggak gue ganti. Memang ini belum ada warna LED nya, tapi seenggaknya radiatornya lagi, pumpnya atau water blocknya itu udah ada RGB lighting. Di sini gue menggunakan fan SP120 nya warna biru biar sesuai dengan tema Gaptek.id, yaitu hitam dan biru atau keabu-abuan gitulah ya. Udah cukup cocok lah. Mungkin warna dari RAM gue aja nih yang masih kurang matching sama part-part yang akan gue build. Kalau putih sih, VGA card gue putih itu masih masuk kali ya. Nah, semuanya udah gue sebutin. Jadi kalau gitu kita langsung build aja PC testbed atau PC testing untuk Gaptek.id.
Yap, jadi seperti inilah kira-kira PC atau testbed barunya Gaptek.id. Sebenarnya ini belum 100% jadi semua sih, karena monitornya belum ada. Tapi karena kalian banyak yang request, "Bang, bikin dong videonya, Bang, bikin dong videonya." Jadi gue buru-buru lah gue bikin. Gue akan menambahkan video tutorial rakitnya pada video berikutnya juga. Jadi nanti ini akan gue rakit ulang lagi menggunakan Maximus 8 Ranger punya gue. Dan di sana videonya itu gue akan kasih kalian tutorial rakit pelan-pelan sampai ke masuk ke BIOS, masuk ke Windows, dan juga sampai kita melakukan bagaimana cara benchmarking di 3D Mark dan melihat hasil benchmarknya seperti apa kayak gitu. Dan gua mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk Cahaya Distribusi dan juga Asus Indonesia yang telah mensupport beberapa komponen untuk direalisasikan di PC ini. Kok direalisasikan sih? Apa ya namanya? Untuk mewujudkan testbed atau PC barunya Gaptek.id seperti itu. Ya pokoknya jadinya inilah PC-nya, dan gue juga udah kasih tahu speknya tadi di awal apa aja. Dan kenapa gua pakai Z270F Strix Gaming ini juga gua udah kasih tahu alasannya apa. Dan untuk budget kira-kira totalnya berapa yang gue habiskan, atau kira-kira kalau kalian mau build seperti ini kira-kira habis berapa sih, itu gue akan kasih tahu setelah gue build dengan total komponen yang memang gue pakai untuk sehari-hari. Jadi nanti budgetnya totalnya berapa itu akan gue kasih di video berikutnya juga pada saat gue memberikan tutorial rakit PC. Ya oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik, bermanfaat, dan pastinya harus subscribe karena di video-video berikutnya gue tadi udah kasih tahu ada apa aja ke depan nanti. Pokoknya kalian harus subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya. Follow sosial media gue itu ada di description di bawah. Buat Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.